Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Di sini kami akan membahas materi akuntansi yang berjudul kalkulasi biaya pesanan. Sebelum melanjutkan ke materi, kami dari kelompok 3 beranggotakan Bella Oktadianti, Fani Yurilan Arantina, dan Jerry Yostianan. Dan di sini saya Fani Yurilan Arantina akan membahas materi yang pertama. Apa sih itu kalkulasi biaya pesanan? Kalkulasi biaya pesanan adalah suatu metode perhitungan biaya yang didasarkan pada sistem produksi berdasarkan pesanan. Kalkulasi biaya pesanan digunakan untuk perusahaan yang memproduksi bermacam produk selama periode tertentu. Selain itu juga dapat digunakan pada perusahaan jasa. Biasanya dihitung secara individual untuk masing-masing pekerjaan. Salah satu variasi dalam metode kalkulasi biaya produk pesanan adalah kalkulasi biaya pesanan pertumpukan atau lot. Satu tumpukan merupakan jumlah produk yang dapat dengan mudah dan ekonomis diproduksi dan dihitung biayanya secara terpisah. Contohnya, pada industri pembuatan sepatu, setiap kontrak pesanan dibagi ke dalam sejumlah tumpukan yang terdiri dari 100 sampai 250 pasang sepatu untuk satu ukuran dan satu jenis. Selanjutnya, biaya akan diakumulasikan untuk masing-masing tumpukan. Jika pekerjaan pesanan menghasilkan sejumlah persediaan yang spesifik, maka metode biaya produk pesanan dapat digunakan untuk menghitung biaya per unit produk dalam rangka kalkulasi harga pokok persediaan. Dari segi lain, jika pekerjaan dilaksanakan atas dasar spesifik dari pelanggan, maka metode biaya produk pesanan dapat digunakan untuk menghitung laba atau rugi dari setiap pesanan. Karena jumlahnya ini dapat diketahui sepanjang proses produksi, maka biaya ini dapat dibandingkan dengan taksiran yang telah dibuat ketika pesanan tersebut diterima. Dengan demikian, metode biaya produksi pesanan memberi kemungkinan untuk mengendalikan biaya. Sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Sistem atau metode pengakumulasian dan pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan penggunaannya adalah untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok produk secara keseluruhan tiap pesanan maupun persatuan. Adapun ciri-ciri perusahaan yang mengakumulasi biaya berdasarkan pesanan sebagai berikut. Pertama, proses pembuatan produk terjadi secara terputus-putus. Jika suatu pesanan selesai dikerjakan, proses produksi dihentikan dan dimulai dengan pesanan berikutnya. Kedua, produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pelanggan, sehingga antara satu pesanan dengan pesanan yang lain dapat berbeda-beda. Ketiga, produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan pelanggan, bukan untuk memenuhi persediaan. Selanjutnya, secara umum, kalkulasi biaya pesanan mempunyai ciri sebagai berikut. Pertama, untuk setiap pesanan dari pelanggan disediakan kartu biaya pesanan atau job cost set untuk menghitung biaya produksinya secara individual. Kedua, kartu biaya pesanan tersebut berfungsi sebagai buku besar pembantu persediaan barang dalam proses yang diisi berdasarkan bukti permintaan bahan baku atau kartu jam kerja langsung. Ketiga, pengakunan ke buku besar dapat dilakukan dengan rekapitulasi dari kartu biaya pesanan. Keempat, biaya produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu dengan jumlah unit produk yang dihasilkan untuk pesanan bersangkutan. Kelima, kartu biaya pesanan mengalami 3 status, yaitu sebagai berkas barang dalam proses, barang jadi,
dan barang terjual. Selanjutnya, ayat jurnal perhitungan berdasarkan biaya pesanan. Pertama, pembelian bahan baku. Kedua, pengakunan biaya tenaga kerja pabrik. Ketiga, pengakunan biaya overhead pabrik. Keempat, pengakunan bahan baku. Kelima, distribusi beban gaji tenaga kerja. Keenam, pembebanan estimasi biaya overhead. Ketujuh, penyelesaian pesanan. Dan ke-8, penjualan produk. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Jerry Yostianan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jerry Yostianan akan melanjutkan presentasi dari Fanny, yaitu bagan arus biaya atau Ray Brown Company. Bahan persediaan 100.000, pembelian 25.000, jadi totalnya 75.000, dikembalikan ke penjual 2.000, bahan tidak langsung 6.000, bahan langsung 31.000, jadi totalnya 39.000. Gaji diperoleh 31.000, pekerjaan tidak langsung 4.000, pekerjaan langsung 27.000. Pengendalian overhead, bahan tidak langsung 6.000, pajak penghasilan 4.000, pekerjaan tidak langsung 4.000, penyusutan 682, asuransi habis pakai 516, jadi totalnya itu 15.445. Overhead pabrik yang ditetapkan 13.200, jadi total keseluruhan 2.245. Baiklah, selanjutnya itu barang dalam proses. Bahan langsung 31.000, pekerjaan langsung 27.000, yang ditetapkan 31.000, jadi totalnya itu 71.200. Bahan langsung 26.000, pekerjaan langsung overhead pabrik 24.500, yang ditetapkan 11.000, jadi totalnya 62.180. Barang jadi 62.180 dan juga 9.880 dan 52.300. Harga pokok penjualan 52.300. Baiklah, materi selanjutnya itu Ray Brown Company. Pesanan pekerjaan nomor 5574 untuk Lew Rensenfield Construction Company. Produk papan karya Maple #14, spesifikasi 12x20x1 diserut rapi, jumlah 100 unit. Pesanan pekerjaan nomor 5574. Tanggal pesanan tanggal 10 bulan 9, tanggal mulai 14 bulan 9, tanggal dikehendaki 22 bulan 9, tanggal selesai 18 bulan 9. Biaya bahan langsung tanggal 14 bulan 9, permintaan nomor 516, jumlah 140 US dollar. Tanggal 17 bulan 9, permintaan nomor 531, 700 US dollar. Tanggal 18 bulan 9, permintaan nomor 544, yaitu jumlah 310 US dollar. Jadi totalnya itu 1.000
US dollar. Materi selanjutnya ialah biaya overhead yang ditetapkan. Bisa kita lihat pada tabel berikut. Tanggal 18 bulan 9, tarif penerapan 6 US dollar per jam kerja langsung, biaya 1.176 US dollar. Bahan langsung 2.510 US dollar, pekerjaan langsung 1.568 US dollar. Overhead pabrik yang dibebankan ialah 1.176 US dollar. Total biaya pabrik ialah 5.254 US dollar. Harga penjualan 7.860 US dollar. Biaya pabrik 5.254 US dollar. Beban pemasaran 776 US dollar. Biaya produksi dan pemasaran 6.450. Laba 1.410 US dollar. Selanjutnya ialah pencatatan pengeluaran bahan. Ketika pekerjaan dimulai, bahan yang diperlukan dikeluarkan untuk pabrik berdasarkan surat atau formulir permintaan bahan yang disiapkan oleh pegawai yang menyusun skedul produk atau oleh pegawai lain. Surat permintaan ini mencantum nomor pekerjaan dan merinci jenis serta jumlah bahan yang dibutuhkan. Satu salinan surat permintaan dikirim ke penjaga gudang yang menyiapkan bahan yang diminta dalam surat tersebut. Kuantitas, biaya per unit, dan jumlah biaya untuk setiap bahan akan dicatat dalam setiap surat permintaan tersebut dan akan diposkan ke kartu buku besar satuan. Arus beban langsung dari gudang ke pabrik akan dicatat sebagai transfer bahan dari perkiraan barang dalam proses permintaan bahan akan diikhtiasarkan atau dicatat sebagai berikut. Bahan dalam proses 31.000, bahan 31.000. Selanjutnya ialah satu salinan dari setiap permintaan bahan juga dikirim ke departemen biaya. Dalam departemen ini, surat permintaan bahan akan dijumlahkan, disortir menurut nomor pesanan, dan kemudian dicatat dalam satu biaya pada seksi bahan pada setiap pesanan. Dengan demikian dapat dihimpun kuantitas dan biaya dari semua bahan yang digunakan dalam masing-masing pesanan. Kalau bahan yang diminta untuk satu pekerjaan yang tidak digunakan, maka akan disiapkan laporan pembalian bahan dan bahan tersebut akan dikembalikan ke gudang. Pengendalian ini memerlukan ayat jurnal di mana perkiraan bahan debit dan penerimaan bahan dalam proses kredit. Diperlukan juga catatan dalam buku besar bahan dan kartu biaya pesanan. Surat permintaan bahan digunakan juga untuk mencatat pengeluaran bahan tidak langsung atau perbekalan supplies dari gudang. Perbekalan yang tidak akan digunakan dalam pabrik dapat dibebankan ke perkiraan beban pemasaran atau beban administrasi. Tetapi perbekalan yang digunakan dalam pabrik akan dibebankan ke perkiraan pengendalian overhead pabrik pada saat perbekalan tersebut dikeluarkan, seperti diperlihatkan dalam ayat jurnal berikut. Bisa kawan-kawan lihat pada jurnal tersebut.
Baiklah, selanjutnya itu akuntansi untuk biaya pekerjaan. Prosedur akuntansi untuk biaya pekerjaan yang dibahas secara rinci dapat dibagi dalam dua fase yang berbeda. Yang pertama ialah pengumpulan daya pembayaran gaji, perhutangan penghasil karyawan, kalkulasi pajak penghasilan dan pembayaran upah. Dan yang kedua itu ialah distribusi dan alokasi biaya pekerjaan ke pekerjaan, departemen dan kekelompokan biaya lainnya. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang akuntansi untuk overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yang diterapkan dan dicatat dalam kartu biaya produk pesanan untuk setiap pesanan merupakan dasar bagi ayat jurnal sebagai berikut. Barang dalam proses 13.200, overhead pabrik yang ditetapkan selama 6.000 jam kerja langsung kali $2.200 sama dengan 13.200. Pada akhir periode akuntansi, overhead pabrik yang dibebankan ditutup ke perkiraan pengendali overhead pabrik dengan ayat jurnal sebagai berikut. Overhead pabrik yang diterapkan 13.200, pengendali overhead pabrik 13.200. Selanjutnya, contoh penyusutan pabrik dan asuransi yang habis pakai dicatat pada akhir periode akuntansi dengan ayat jurnal sebagai berikut. Pengendali overhead pabrik DDR 682, penyusutan 682 di perkiraan pembantu, akuntansi penyusutan mesin DCR 682, pengendali overhead pabrik DDR 516, beban asuransi 516 di perkiraan pembantu, asuransi yang dibayar di muka DCR 516. Selanjutnya, akuntansi untuk pesanan yang diselesaikan dan produk yang dijual. Ayat jurnal untuk mencatat semua pekerjaan yang telah diselesaikan dengan mengandaikan biaya total sebesar $62.180 adalah sebagai berikut. Barang jadi 62.180, barang dalam proses 62.180. Pada saat barang jadi dikirim kepada pelanggan, perlu disiapkan faktor penjualan dan penjualan serta harga pokok penjualan akan dicatat sebagai berikut. Dengan asumsi total $70.000, harga pokok penjualan $52.300, piutang usaha $70.000, penjualan $70.000, harga pokok penjualan $52.300, barang jadi $52.300. Apabila pekerjaan dalam ilustrasi ini diproduksi untuk pelanggan tertentu, penjualan akan dicatat seperti di atas, dan serentak dengan itu biaya pekerjaan yang telah diselesaikan akan didebit langsung ke harga pokok penjualan sebagai berikut. Harga pokok penjualan 62.180, barang dalam proses 62.180. Selanjutnya contoh kasus. Rand Company adalah perusahaan yang memproduksi medali penghargaan emas dan perak. Perusahaan ini memiliki 2 buah pekerjaan untuk dikerjakan pada bulan Januari, di mana bulan tersebut adalah bulan pertama dalam tahun fisikal perusahaan. Pekerjaan A berupa cetakan khusus 1.000 medali emas untuk memenuhi keperluan dunia perfilman dan sudah dimulai pada bulan Desember tahun sebelumnya. Pada akhir Januari, sebanyak $30.000 telah dicatat sebagai biaya produksi. Pekerjaan B adalah pesanan 10.000 medali perak untuk peringatan jatuhnya tembok Berlin. Selanjutnya, akuntansi untuk bahan baku. Pada formulir permintaan barang $52.000 masuk ke bahan mentah sebesar $52.000 dan 2.000 overhead pabriknya. Untuk kartu biaya pekerjaan A, saldo berjumlah $30.000, bahan langsung berjumlah $28.000. Di kartu biaya pekerjaan B, saldo berjumlah 0, bahan langsung $22.000. Barang dalam proses, saldo berjumlah $30.000. Selanjutnya, akuntansi untuk tenaga kerja. Dalam kartu jam kerja, $75.000 masuk ke utang gaji sebesar $75.000 dan overhead pabriknya ada 2.000 dan 15.000. Untuk kartu biaya pekerjaan A, saldo berjumlah $30.000, bahan langsung $28.000, TKL $40.000.
Kartu biaya pekerjaan B, saldo berjumlah 0, bahan langsung $22.000, TKL $20.000. Barang dalam proses, saldo berjumlah $30.000. Selanjutnya, akuntansi untuk overhead pabrik. Barang dalam proses, saldo berjumlah $30.000 dan overhead yang dibebankan $90.000. Biaya overhead aktual 2.000, 15.000, 40.000, 20.000, dan 18.000, totalnya 95.000. Kartu biaya pekerjaan A, saldo berjumlah $30.000, bahan langsung $28.000, TKL $4.000, overhead pabrik $60.000, dan total keseluruhan $158.000 untuk di pekerjaan A. Kartu biaya pekerjaan B, saldo berjumlah 0, bahan langsung $22.000, TKL $20.000, overhead pabrik $30.000, dan total di pekerjaan B berjumlah $72.000. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.